Mulai tanggal hari ini, yaitu tanggal 17 Februari, kami melakukan proses pendaftaran SNMPTN secara kolektif. Hari ini 3 kelas, besok 3 kelas bersamaan dengan psikotes. Tentunya dilakukan secara protokol kesehatan. Jadi yang membuat proses kita itu cepat karena pengawalan ini sudah dimulai dari semester ganjil, mereka melakukan pemetaan prodi bersama saya. Lalu dipercepat lagi dengan proses di bulan Januari ketika sudah diumumkan ada 50 siswa IPA yang eligible sebagai peserta SNMPTN dan 27 dari IPS sebagai siswa eligible peserta SNMPTN. Lalu saya bentuk grup WA SNMPTN. Di grup itu kita setiap hari, jadi dalam waktu 1 minggu, dalam waktu 6 hari, 1 hari kita melakukan proses melakukan di e-learning Google Meet. Kita ambil link di e-learning BK kelas 12, kita melakukan meet membahas pemetaan prodi SNMPTN di kelas itu. Kalau misalnya ada yang sama, kita undang siswa lain yang sama pilihannya masuk dalam meet kami. Jadi untuk berembuk mana yang lebih tinggi pilihannya. Nah, setelah itu mereka juga melakukan proses pengiriman sertifikat ke kami di grup WA tersebut. Yang berbeda dari sistem di tahun 2020 adalah dalam bukti sertifikat. Kalau pada tahun 2020 sertifikat yang bisa dikirim itu lebih dari 3. Untuk saat ini benar-benar di sistem dibatasi hanya 3. Lebih dari 3 sudah tidak bisa kirim karena memang tampilannya hanya 3. Itu proses yang membedakan dari tahun kemarin. Tampilan lainnya sebenarnya tampilannya lebih bagus untuk secara tampilan dibanding tahun sebelumnya untuk tampilan layar dari pilihan SNMPTN-nya. Cuman memang ada masukan sebenarnya sih buat panitia SNMPTN. Misalnya nih, karena tahun ini prodi D4 dan S1 dijadikan satu. Nah, seperti tadi ada siswa yang memilih teknik sipil di ITS. Tapi di situ ada 2 teknik sipil, ada teknik sipil yang satunya kuotanya 40, satunya kuotanya kalau nggak salah 18. Akhirnya kita harus berhati-hati, harus ngecek kembali mengulang ke prodi di LTMPT. Jadi bukan di web anak-anak milih, tapi di webnya SNMPTN atau di LTMPT kita cek ini 40 ini miliknya S1 atau yang D4. Kalau kita salah pilih bisa jadi yang kita pilih tadi yang D4 padahal anak itu pengennya S1. Itu yang mungkin kendalanya memang kita harus hati-hati. Tapi alhamdulillah so far anak-anak berhasil lancar dalam waktu segitu. Kita sudah selesai dalam waktu 2 jam bisa menyelesaikan 3 kelas untuk melakukan proses finalisasi. Ya tentu saja bangga ya, soalnya kan kalau misalkan jadi siswa eligible yang bisa mengikuti SNMPTN kan membuka satu pintu lagi untuk meraih PTN ya, gitu. Jadi ya bangga dan juga senang banget dapat kesempatan ini dan juga pasti akan dimanfaatkan sebaik mungkin. Jelas bahagia, bersyukur banget sih kayak bisa masuk SNMPTN itu. Bener banget. Senang sekaligus deg-degan ya, karena kita kan masih belum tahu apakah diterima atau enggak. Yang pertama itu saja jaringan ya, soalnya kan kita online daftarnya. Terus untuk beberapa siswa yang berkendala dalam kesediaan laptop dan juga perangkat lainnya itu juga jadi kendala. Lalu juga waktu, tentu saja soalnya kan kita daftarnya di sekolah bareng-bareng dipandu oleh Bu Lulu dan itu tuh dikasih jam gitu loh, jadi nggak bisa senantiasa leluasa gitu, jadi cuma dari pagi sampai siang gitu, nggak bisa lama-lama. Kalau dibilang kendala sih insya Allah sejauh ini nggak ada. Cuman mungkin ada beberapa kebingungan kayak data-data apa aja yang di-upload gitu kan, masih pertama ya. Jadi kayak bingung aja apa aja data-datanya, tapi insya Allah udah selesai.
jelasnya dipilih melalui 3 tahun mereka di sini nilainya bagaimana. Dipilih ya, jadi berdasarkan peringkat pemeringkatan dari hasil nilai raport semester 1 sampai dengan 5. Jadi nanti ada 50 siswa IPA dan 27 siswa IPS yang hasil pemeringkatan nilai raportnya paling tinggi dari nomor 1 sampai 50 dan 1 sampai 27 tadi. Berpengaruh sesuai minatannya ya. Misal kita rencana ambil SNMPTN ke jurusan fisika ya, maka prestasi yang bisa diambil ya prestasi tentang fisika. Kalau seandainya kita misal prestasinya selain fisika tapi kita mau ngambil fisika ya, kemungkinan agak sulit untuk diterima. Harapan untuk SNMPTN tahun ini ya, semoga teman-teman saya semuanya yang benar-benar berusaha ya, itu lulus untuk SNMPTN dan juga lancar prosesnya sampai dengan proses pengumuman lolos, dan juga apapun yang diharapkan oleh teman-teman saya yang daftar SNMPTN terkabul. Harapannya sih semua anak hadisnya bisa keterima ya, kan bisa menyenangkan orang tua kalau lewat SNMPTN itu. Kalau harapannya sih semoga semuanya bisa keterima sesuai yang dipilih gitu. Berarti mungkin ada kesempatan nggak keterima dalam pengajuan SNMPTN itu? Tentu ada, cuman ya pasti semuanya berharap keterima gitu kan. Ya pasti setiap univ ada apa sih? Iya kayak kayak daya tampungnya masing-masing gitu loh.